Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada Allah dan seorang nabi utusan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasal Febriansah Hoirudin. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebelum membahas sistem hukum di Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud tentang sistem hukum dan juga sistem hukum. Baru kita akan masuk ke sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, sistem merupakan sekumpulan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jikalau salah satu bagian tidak berfungsi, maka keseluruhan sistem juga akan terganggu. Next. Oke, selanjutnya apa sih itu hukum? Nah, menurut Raden Suroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, bersifat memaksa dan bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Nah, karena hukum ini bersifat memaksa, setiap orang wajib mematuhinya. Jika melanggar, akan dikenai sanksi. Nah, setelah kita mengetahui sistem dan hukum, sekarang kita akan gabung menjadi sistem hukum. Kita masuk ke slide berikutnya. Apa sih sistem hukum itu? Sistem hukum adalah keseluruhan unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Nah, sistem hukum ini terdiri atas peraturan, lembaga hukum, penegak hukum, dan masyarakat. Sistem hukum bukan hanya undang-undang, tetapi juga mencakup polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, serta masyarakat yang menjalankan hukum. Nah, dikarenakan sistem hukum itu adalah sesuatu yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, jikalau kita menghilangkan salah satu dari sumber hukum tersebut, maka sumber hukum tidak dapat dilaksanakan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu sistem hukum yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh hukum dasar tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, sistem hukum Indonesia juga disebut sebagai sistem hukum campuran. Nah, karena dipengaruhi oleh 3 sistem hukum utama, yaitu hukum adat, hukum barat, dan juga hukum Islam. Nah, untuk hukum adat ini diakui melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan keberadaan hukum Islam mendapat landasan konstitusional dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Ketiga, sistem hukum ini saling melengkapi dan menjadi dasar pembentukan hukum nasional Indonesia. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang hukum adat di Indonesia. Nah, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan dan diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri hukum adat ini sendiri bisa dibagi menjadi 4, yaitu tidak tertulis, berlaku di daerah tertentu, dipatuhi oleh masyarakat adat, dan memiliki sanksi adat. Contoh nyata hukum adat yang dapat kita lihat yaitu yang ada di Bali, di mana pelanggaran aturan adat diselesaikan oleh desa adat. Selanjutnya, contoh lainnya ada di Minangkabau. Harta pusaka tinggi diwariskan kepada keturunan perempuan sesuai adat yang ada di setempatnya. Berikutnya adalah hukum barat, atau bisa disebut juga dengan civil law. Nah, hukum barat ini merupakan sistem hukum yang diwariskan dari Belanda dan masih menjadi dasar banyak peraturan di Indonesia. Contohnya seperti KUH Perdata, KUHP, KUHD. Misalnya, ada seseorang yang mencuri motor,
Lalu polisi menangkap pelaku tersebut, jaksa menuntut, lalu hakim memutuskan perkara berdasarkan KUHP. Nah, ini merupakan contoh penerapan hukum barat yang masih digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. Berikutnya adalah hukum Islam. Nah, pengertian hukum Islam ini sendiri adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, serta diterapkan pada bidang-bidang tertentu bagi umat muslim. Contohnya seperti perkawinan, waris, wakaf, dan juga zakat. Sebagaimana contoh, apabila pasangan suami istri yang beragama Islam ingin bercerai, prosesnya dilakukan pengadilan agama. Nah, begitu juga sengketa warisan bagi umat Islam diselesaikan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat kita lihat bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum campuran. Karena dalam praktiknya hukum adat, hukum barat, dan juga hukum Islam sama-sama diterapkan sesuai bidang dan ketentuannya. Dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Berikutnya adalah apa sih tujuan sistem hukum yang ada di Indonesia ini? Nah, menurut para ahli, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Contohnya seperti menghukum pelaku kejahatan, melindungi hak masyarakat, dan menjaga ketertiban. Nah, ketiga tujuan tersebut harus berjalan seimbang agar hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lainnya. Nah, berjalan dengan pelaksanaan sistem sumber hukum di Indonesia ini, tentu saja ada tantangannya yang harus kita lalui, seperti korupsi, lalu penyalahgunaan wewenang, dan juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan lain-lain. Contohnya, yang sedang hangat sekarang, di Indonesia dapat dilihat dari dugaan korupsi pada program MBG, makan bergizi gratis. Nah, program ini sebenarnya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya muncul dugaan penyimpangan dalam tata kelolanya dan pengadaannya. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa setiap program pemerintah tetap harus diawasi dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Nah, disinilah sistem hukum berperan, yaitu menyelidiki dugaan pelanggaran, penegakan keadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan berbagai unsur hukum, dan juga Indonesia memiliki atau menganut sistem hukum campuran, seperti hukum adat, agama, dan juga barat. Tujuan hukum sendiri adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan. Semua masyarakat wajib menaati hukum, dan juga semua masyarakat wajib untuk menaati hukum. Jikalau kita tidak menaati hukum, kita akan dikenakan sanksi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau